Shalom, selamat sore, silahkan duduk. Nah, oke, thank you untuk seluruh tim yang memberikan waktu untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Sore ini saya mau bicara tentang wanted. Wanted apa? Mencari orang yang setia. Ini saya panggil brosis aja ya. Kalau bilang Tuhan Allah yang setia, itu nggak usah diomongin. Betul nggak? Betul nggak, bro? Ya. Kenapa? Karena Tuhan kita itu, kita ngomong nggak ngomong Tuhan itu setia, Tuhan itu udah setia. Betul? Problemnya adalah kita itu orang setia tidak di hadapan Tuhan. Makanya sore ini kita mau merenungkan satu hal, yaitu mencari orang yang setia. Wanted. Kita baca dulu yuk satu ayat. Katanya kalau firman Tuhan gak buka ayat, belum afdol. Ya, kita baca dulu satu ayat. Amsal 20 ayat yang ke-6. Oh, udah tampil. Zaman sekarang udah canggih ya. Bukan Holy Bible, tapi Holy Screen. Ya. Oke, yuk baca sama-sama yuk. 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi, sore ini kita mau merenungkan satu hal, yaitu mencari orang yang setia. Wanted. Ya. Sekarang ngomong sama sebelah kanannya gini. Orang setia itu dicari. Oke, sekarang balas ke sebelah kirinya gini. Balasnya gini. Itu ciri-ciri kamu bukan? Nah, ya, Tuhan cari orang yang setia. Problemnya adalah itu cirinya kita bukan. Ya, dalam ayat 2 Amsal 20 ayat 6 tadi, minimal ada dua hal yang menarik dari ayat tadi. Oke ya, minimal ada dua hal yang menarik. Yang pertama, orang setia itu bukan orang sembarangan. Siapa yang setuju dengan saya? Orang setia itu bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena di sini jelas ayatnya berkata apa? Siapakah yang menemukannya? Artinya bukan orang pasaran. Betul, bro? Betul, sis? Nah, makanya tadi saya katakan, sebelah kanan bilang apa? Itu ciri-ciri kamu bukan. Ya. Hal kedua, hal menarik yang kedua, tidak semua orang yang baik hati itu adalah orang yang setia. Setuju? Setuju ya? Yang pertama apa tadi? Orang setia itu bukan orang sembarangan. Yang kedua, tidak semua orang yang baik hati itu orang yang setia. Jadi Tuhan mau bilang begini. Orang pada ngomong, aku orang yang baik hati, aku generous man. Problemnya, kamu orang yang setia tidak? Tidak semua orang yang bilang aku baik hati, orang itu kita temukan kesetiaan. Bicara tentang kesetiaan, sore ini kita akan belajar dua hal saja. Yang pertama, ciri-ciri orang setia itu apa? Dalam dunia pekerjaan selalu mencari orang yang setia. Apalagi Tuhan. Betul? Jadi, untuk dibilang mencari orang setia, cirinya apa sih orang setia itu? Ya, kita akan renungkan itu. Yang kedua, upah orang yang setia. Ya, siap? Siap? Kalau perlu catat. Oke, yang pertama kita lihat dulu ciri-ciri orang yang setia. Apa sih ciri orang yang setia itu? Layak dipanggil sebagai kawan yang sesungguhnya. Ya, saya akan bacakan ayat tadi, Amsal 20 ayat 6 ini. Ini kan versi bahasa Indonesia terjemahan baru. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Apa kalimatnya? Menarik ternyata, bro. Ya,
Kalimatnya berkata begini, banyak orang mengaku dirinya adalah kawan. Tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Nah, mungkin ada yang bilang, si Anu tuh. Ya. Orang yang setia, ciri yang pertama itu layak dipanggil sebagai kawan yang sesungguhnya. Banyak orang bilang begini, oh hai bro, hai sis ya. Padahal sebenarnya bukan kawan yang sesungguhnya. Orang yang setia, cirinya dia tidak mungkin menusuk dari belakang. Mulai tajam ya. Dalam dunia pekerjaan sering kita temukan injak bawah, jilat atas, sikut kanan kiri. Betul apa betul? Ya. Dunia pekerjaan seperti itu. Bilang, aku temanmu. Tetapi orang yang setia tidak mungkin menusuk dari belakang. Pertanyaannya, kita sering ditusuk atau justru kita yang sering menusuk? Hati-hati. Ya. Orang yang setia itu dapat diandalkan dalam segala keadaan. Kan tadi dikatakan orang yang setia adalah layak sebagai kawan sesungguhnya. Kalau bicara kawan sesungguhnya, orang itu dapat kita andalkan dalam segala keadaan. Betul? Setuju? Ketika teman kita lagi dalam kondisi sehat, shalom bro, tapi ketika dia lagi kesusahan, boro-boro mau ketemu, telepon pun tidak, WA pun tidak. Apakah itu yang dibilang orang yang setia? Kawan yang bisa diandalkan? Kita tahu dia lagi dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Ya mungkin dia lagi terpuruk. Boro-boro kita say hello. Ketemu dia boro-boro. Lari 1000 langkah. Yuk kita lihat. Kitakah seorang seperti itu? Ya, hati-hati. Ciri yang kedua, orang yang setia itu berfokus pada tanggung jawab, bukan ukuran tugasnya. Orang yang setia itu fokusnya adalah tanggung jawab. Orang yang setia tidak mempermasalahkan besar kecilnya kepercayaan yang dipercayakan kepada dia. Bisa nangkep? Orang yang setia itu, sekalipun itu kecil kelihatannya, orang itu akan kerjakan dengan segenap hatinya. Kenapa? Karena fokusnya bukan seberapa besar kepercayaannya, tetapi fokusnya adalah bagaimana dia menyelesaikan kepercayaan itu. Get the point? Ini kaum profesional semua ya. Saya lebih enak ngomong belak-belakan aja. Orang yang setia itu begini. Dia nggak iri dengan temannya yang dikasih kepercayaan lebih. Kenapa buktinya? Yuk kita baca. Matius 25 ayat 20 sampai 23. Matius 25 ayat 20 sampai 23. Udah ketemu Holy Screen? Ya. Oke. Saya akan bacakan ayat 20, Brosis 21, kita akan bergantian. Oke? 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Kata orang itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan berlututlah kerajaan Tuhan. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima berapa? 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23.
Maka kata tuannya itu kepadanya, perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia, kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam pembagian. Oke. Apa yang kita bisa tarik benang merah? Boleh bantu? Ini deh, yang cowok-cowok. Boleh, depan. Oke. Ini ceritanya dapat 5, ini ceritanya dapat 2. Oke. Ini ceritanya saya orang kaya. Orang kaya, saya kasih 5 talenta. Terima. Oke, saya kasih 2. Terima. Oke, terus ceritanya orang kaya ini pergi kan? Nah, apa yang Alkitab berkata? Baik yang 5 maupun yang 2 mendapatkan laba. 5 jadi 5, 5 jadi 10, 2 jadi 4. Betul? Apa benang merahnya? Benang merahnya adalah yang 5 mungkin merasa bangga, ya kan? Tapi perhatikan jawab dari tuannya apa? Kamu setia dalam perkara kecil. Ternyata 5 itu masih kecil. Jangan kegeeran loh. Ya, baru sedikit dapat kepercayaan, GR, hidungnya gede. Segede jambu monyet gitu kan. Yang dapat 2 tidak iri dengan yang dapat 5. Dia mengerjakan kepercayaannya, menghasilkan laba 2 talenta. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Jawaban dari tuannya sama apa beda? Sama. Kamu telah setia dalam perkara kecil. Orang yang setia tidak berfokus pada seberapa sih yang dipercayakan, tetapi orang yang setia berfokus pada how I finish it. Ya, bisa nangkep? Jangan pernah bilang begini, aku orang yang setia, tapi dikasih kepercayaan 1 nggak mau. Contohnya yang dapat 1 talenta, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, dia kerjain nggak? Enggak. Dia berargumentasi dengan tuannya. Bilang tuannya jahat lah, apalah, inilah, itulah. Bisa nangkep? Orang yang setia, fokusnya bagaimana menyelesaikan apa yang dipercaya kepadanya. Oke? Thank you. Ya. Ciri yang berikutnya orang yang setia. Ciri yang ketiga. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Bro and sis, kata setia dalam ayat yang tadi kita baca, ya, dalam Amsal tadi, itu kata Ibrani yang menggunakan kata emun, bukan imun, emun, bukan emon juga. Emun, apa artinya emun? Salah satu artinya adalah dapat dipercaya. Jadi ciri orang yang setia adalah orang itu dapat dipercaya. Kok dia bisa dipercaya ini sama bosnya? Berarti orang itu setia. Kalau kita lihat orang ini nggak pernah istilahnya dikasih kepercayaan sama bosnya, artinya orang itu tidak setia. Get the point? Jadi yuk mari mulai kita introspeksi. Kita nih orang yang setia atau tidak? Yang dapat 2, dipercayakan 2, dia kerjakan kepercayaannya itu. Apa yang dipercayakannya kepadanya, dia menghasilkan 2 kembali, jadi 4. Yang 5 sama. Ya, jadi orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Kisahnya apa? Ya, Kejadian 39 22 sampai 23. Ini bicara tentang Yusuf di penjara. Ya kan? Saya akan bacakan kalimatnya, luar biasa sekali. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua
tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kepala penjara melihat, wow, dikasih begini, wow, dikasih begini, wow. Akhirnya ya udah, semua tahanan kamu yang ngurus. Apa yang diurus? Kapan waktunya makan, ya kan? Kapan waktunya istilahnya keluar dari sel, terus kapan waktunya kembali lagi ke dalam sel. Ada jam-jamnya istilahnya harus ngapain-ngapain. Dan Yusuf adalah timekeeper-nya. Makanannya, apanya, semua dipercayakan kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf dipercaya. Kita mau bilang, aku orang yang setia. Problemnya, kamu layak nggak dipercaya? Jangan pernah ngomong, aku orang yang setia. Tapi dikasih sesuatu yang kecil, tidak bisa dipercaya. Bahkan, anak muda sekarang ngomong apa? Mulutnya aja mulut ember. Ya, bagaimana bosnya bisa menceritakan sesuatu yang top secret, ya, A1 gitu ya. A1 apa tuh bapau? Bukan. Ya. Walaupun ada A1 itu bapau, tapi bukan itu, ya. Mulutnya ember. Orang yang gini nggak bisa dipercaya. Akibatnya, bagaimana bosnya bisa cerita lagi? Bisa nangkep? Ya. Jadi orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Ciri yang keempat, yang terakhir. Nggak usah banyak-banyak. Cirinya adalah orang yang setia selalu menyelesaikan atau menuntaskan, bukan mengerjakan yang dipercayakannya. Contoh tadi, yang dapat 2, yang dapat 5. Dia selesaikan, bukan mengerjakan. Kenapa yang 2 dapat hasil 2 jadi 4, yang 5 dapat hasil 5 jadi 10? Kenapa Alkitab jelas berkata 2 jadi 2, 5 jadi 5? 5 jadi 10, 2 jadi 4. Bayangkan begini, 2 jadi 3 saja, itu kan sudah beruntung, sudah ada laba. Betul nggak? Tapi kenapa Alkitab jelas berkata 2 jadi 4, 5 jadi 10? Itu menandakan bahwa Tuhan mau kita menyelesaikan kepercayaan yang kita dapat. Bukan sekedar mengerjakan. 2 jadi 3, dikerjain nggak? Dikerjain, tapi apakah pertanyaannya begini, apakah itu maksimal yang kau bisa hasilkan? Bisa nangkep? Seringkali kita bilang begini, dikasih kepercayaan, oh yang penting asal aku kerjain. Padahal istilah gini, kamu tidak mengerjakan yang the best. You don't do the best. You just do it, not finish it. Dulu saya selalu bilang sama staff-staff saya, anak buah saya di kantor, saya selalu ngomong, jangan pernah mengerjakan tugasmu, tapi selesaikan tugasmu. Apa yang kau dipercayakan, finish it, not just do it. Bisa paham? Sering kita lihat di jalanan juga ya, jalanan berlubang, ditambal, just do it. Efeknya seminggu kemudian bolong lagi kan? Betul. Ya, kalau orang yang setia nggak mungkin sekedar just do it. Orang yang setia selalu finish it. Saya nggak tahu apa yang dipercayakan. Dipercayakan Tuhan, dipercayakan bos Anda. Never do it. Finish it. Amin. Itu ciri orang yang setia. Ketika bos Anda, ketika Tuhan melihat Anda menyelesaikan, bukan sekedar mengerjakan, promosi akan Tuhan kirim.
Banyak orang bilang begini, kenapa si Anu yang dipromosiin? Kenapa bukan saya? Padahal saya lebih layak, padahal saya lebih lama. Pertanyaannya, ketika Anda dikasih kepercayaan, Anda sekedar mengerjakan atau Anda menyelesaikannya? Sangat berbeda. Beda apanya? Hasilnya. Betul? Jadi yuk mari. Biarlah 4 cirinya ada dalam diri kita. Oke. Terakhir, upah orang yang setia. Ya, nah ini enak ya. Orang yang setia ini ada upahnya. Betul. Tetapi orang yang setia banyak musuhnya. Tetap mau jadi orang setia? Banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Banyak orang bahasa Jermannya sengit. Do you know sengit? Sengit itu apa ya? Dibenci lah. Gitu. Tapi kalau kita tetap setia mengerjakan, ada pembelaan dari Tuhan. Amin. Sekarang masih tetap mau jadi orang setia? Kita lihat upahnya apa. Ya, upahnya. Bilangan 12 ayat 5 sampai 9. Oke. Bilangan 12 ayat 5 sampai 9. Ya, cepat sekali. Dahsyat ya. Holy screen ini hebat ya. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah keduanya. 20 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, yaitu Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatakan hambaku Musa? Ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Tahu kisah ini ya, bro and sis, tahu ya? Cerita tentang apa? Kita lagi CCA ini ya, cerdas cermat Alkitab. Ini cerita tentang Musa yang dikata-katai oleh Harun dan Miriam. Bilang, emang cuma kamu aja Tuhan bicara. Memberontak. Padahal Musa sudah lakukan yang the best buat segenap umat Israel. Tetapi mereka memberontak dan mengata-ngatai. Akibatnya Tuhan ngomong seperti ini. Tuhan ngomong ini untuk apa tujuannya? Membela Musa. Satu lagi kisah, kita nggak usah buka. Daniel, kita tahu kisahnya kan? Daniel orang yang benar, jujur, dan semua pejabat mencoba memfitnah dia. Dan akibatnya dia dibuang ke kandang singa. Garis bawahi, kandang singa itu bro and sis, bukan kandang kucing. Ya, kandang singa. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan mengatukkan mulut-mulut singa itu. Sadrah, Mesah, Abednego, orang yang setia, ya, dibuang kemana? Dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Artinya nggak main-main. Tetapi Alkitab mencatat, bau sangit pun tidak, mereka tetap hidup. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa ada selalu pembelaan Tuhan kepada orang yang setia. Ya, jangan bilang begini, Tuhan kapan kau bela saya? Belalah aku Tuhan. Tapi kita bukan orang yang setia di hadapan Tuhan. Dikasih kepercayaan ini, ya sekedar asal-asalan. Dikasih kepercayaan ini, asal-asalan. Just do it, not finish it tadi. Oke. Bagaimana kita dapat pembelaan Tuhan? Amin. Satu ayat terakhir yuk. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Ya.
Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ayat ini jelas berkata bahwa seorang pelayan Tuhan. Siapa di sini yang pelayan Tuhan? Oh, enggak semua ya? Kecian deh lu. Bro, dengar. Setiap orang yang sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, dia adalah pelayan Tuhan. Loh, kan bilang begini, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Bukankah itu kita jadi pelayan Tuhan? Pelayan Tuhan bukan hanya orang yang bergelar pendeta, bukan. Bukan hanya orang-orang yang melayani, bukan. Everyone in Christ. Itulah pelayan Tuhan. Amin. Ayat ini berkata apa? Yang akhirnya, kata yang akhirnya itu bicara apa sih? Kesimpulan. Betul? Dari semua hal yang disimpulkan apa? Dituntut dari pelayan-pelayan dan demikian ialah bahwa ternyata mereka dapat dipercayai. Nah, kata dipercaya di sini, kata Yunaninya itu adalah pistos. Apa artinya? Satu, punya makna setia, dan kedua, punya makna dipercayai. Kembali lagi kan dengan emun. Pistos Yunani, emun Ibrani, sama artinya, bro. Jadi kalau di sini dikatakan mereka dapat dipercayai, sepertinya Tuhan bilang begini, yuk, jadilah kamu orang yang dipercaya dan setia. Semua kita pelayan Tuhan, jadilah orang yang setia, dipercaya. Itu ciri-cirinya kita bukan sih? Orang yang setia itu ciri-cirinya kita bukan? Dari 4 itu cirinya kita bukan? Ya. Jangan bilang saya orang yang setia. Tapi kita nggak punya ciri-ciri tadi. Tuhan bilang dari sorga, kecian dulu, om dulu. Ya, get the point? Oke, yuk mari kita akhiri, kita bangkit berdiri, saya undang